Ada perkataan daripada yang pernah diucapkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki tentang fadilah daripada kita banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki pernah mengatakan gini, la a'zam litafrijil kurubat wala lidaf'il muhimmat wala li syarhis sadr wala li izalatil hum wala li izalatil ham wala li izalatil bala wala lidaf'is syarr wala lijalbir rizq la a'zam min wirdis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara yang paling ampuh, tidak ada cara yang paling baik untuk pertama melepaskan segala kesulitan, menghilangkan segala kesulitan, kemudian mencegah daripada turunnya musibah, kemudian untuk menenangkan hati, untuk membuat hati kita tenang, kemudian untuk menghilangkan daripada kesumpekan, baik itu urusan dunia atau kesumpekan karena dosa yang kita lakukan. Kita ini kadang-kadang tahu-tahu sumpek, tapi tidak ada asal-usuli, tidak ada sebabnya. Sumpek duduk mikirin, ya tidak ada yang dipikirkan. Tapi kadang-kadang jaham atau dikatakan gham, itu karena apa? Karena dosa yang kita lakukan. Allah itu maha rahmat, Allah maha pengampun. Kadang-kadang Allah ingin menghapus dosa kita melalui gham, melalui daripada kesumpekan yang kita lakukan karena sebab dosa yang kita lakukan. Tidak ada juga untuk mengangkat daripada bala, tidak juga untuk didaf'is syarr, untuk mencegah daripada segala kejelekan. Bahkan tidak ada cara yang paling ampuh untuk menarik daripada datangnya rizki dari Allah, memudahkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. La a'zam, tidak ada cara yang paling ampuh kecuali kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan kita hanya bersalawat ketika maulid tok, tapi ya setiap saat adakan waktu yang khusus kita duduk, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak yang harus kita ucapkan salawat kepada Nabi SAW? Nabi SAW pernah satu saat keluar fi sulusul akhir, di sepertiga malam terakhir Nabi keluar dari rumahnya. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, udkurullah, udkurullah, ja'atir rajifah tadba'uhar radifah, ja'al maut bima fi, ja'al maut bima fi. Nabi keluar dari rumahnya mengingatkan kepada para sahabat, udkurullah, ingat sama Allah ya, ingat sama Allah, jangan lupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk ingat kepada Allah, sadar bahwa kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah seorang hamba yang memiliki tugas. Jangan lupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah, jangan lupakan tugas kamu sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diulangi 2 kali, udkurullah, udkurullah, ingat sama Allah, ingat sama Allah. Kemudian diteruskan, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah, akan datang sangkakala trompet malaikat Israfil yang pertama kali akan menghancurkan semuanya, menghancurkan dunia, alam semesta, semuanya akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatba'uhar radifah, akan datang trompet sangkakala yang kedua yang akan membangkitkan manusia. Artinya apa? Nabi mengingatkan kepada kita bahwa semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di alam ini akan hancur semuanya. Kemudian setelah hancur bukan kita selamat begitu saja sudah selesai urusannya. Tatba'uhar radifah, akan ada hari kebangkitan. Apa hari kebangkitan? Untuk yaumuddin, hari pembalasan apa yang kita lakukan di dunia. Jangan kita tenang-tenangan hidup di dunia, kita main-main hidup di dunia, hati-hati. Ada hari kehancuran dan juga ada hari kebangkitan. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ja'al maut bima fi, ja'al maut bima fi, akan datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya. Akan datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya. Artinya apa? Ingat bahwa kita ini hidup di dunia ini bukan terus-terusan. Kita enggak akan kekal hidup di dunia ini. Wong makhluk yang paling afdal harus meninggalkan dunia, apalagi kita. Artinya apa? Ingat bahwa kita akan meninggalkan dunia. Apa yang kita urusi daripada urusan dunia, apa yang kita urusi daripada urusan yang tidak ada pentingnya, jangan sampai kamu lupakan, kamu akan meninggalkan itu dunia. Rumah yang kamu miliki akan kamu tinggalkan, mobil yang kamu miliki akan kamu tinggalkan, harta yang kamu miliki akan kamu tinggalkan, jabatan yang kamu miliki akan kamu tinggalkan semuanya.
Ingat, ja'al maut bima fi, akan datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya. Jangan lupakan itu semuanya. Para sahabat Nabi SAW yang saat itu ada ketakutan. Akhirnya Ubay datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni uksiru salata alaika ya Rasulullah. Kam aj'alus salata alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin memperbanyak salawat kepadamu ya Rasulullah. Aku ingin memperbanyak salawat kepadamu ya Rasulullah. Berapa kali yang harus aku perbanyak untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi SAW? Masyi'ta, terserah kamu. Kalau bahasa kita, sakarepmu. Terserah kamu mau bersalawat kepadaku berapapun. Kemudian Ubay mengatakan, ar-rubu' ya Rasulullah, seperempat ya Rasulullah, aku bersalawat kepadamu. Seperempat waktuku untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah kamu, tapi kalau kamu mau tambah itu kebaikan bagi kamu. Idzan ya Rasulullah an-nisf, kalau begitu ya Rasulullah, separuh waktuku untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Jawaban Nabi tetap ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah kamu, kalau kamu mau tambah itu kebaikan bagi kamu. Sampai akhirnya Ubay mengatakan as-sulusain ya Rasulullah, 2/3 waktuku ya Rasulullah untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Nabi tetap mengatakan ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah kamu, kalau kamu tambah itu kebaikan bagi kamu. Akhirnya Ubay mengatakan, ya Rasulullah, idzan aj'alu kullahu salatan laka ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh hari-hariku, seluruh waktu-waktuku aku akan gunakan untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Idzan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau begitu akan dicukupi segala keinginan kamu dan akan diampuni segala dosa kamu. Artinya dicukupi segala keinginan kamu, apapun urusan dunia yang kamu inginkan, urusan rizkinya lancar, urusan keluarganya, anaknya jadi anak soleh, istrinya jadi istri-istri yang solihah. Istri-istri yang solihah berarti lebih dari 2 nih ya. Istrinya dijadikan istri yang solihah, kemudian semuanya keinginan urusan dunianya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak cukup dari situ, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yughfar dzambuk, akan diampuni segala dosa kamu. Artinya urusan dunia makmur, urusan akhirat akan menjadi orang yang selamat, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wahai hadirin, ya, banyaklah kita untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Perbanyak waktu-waktu kita untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Buat apa kita omongan yang tidak ada gunanya? Buat apa kita tulis-tulisan yang tidak ada gunanya? Gunakan untuk bersalawat kepada Nabi, gunakan untuk memperbanyak istighfar, gunakan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan lupakan tadi Nabi mengatakan ja'al maut bima fi, akan datang loh kematian dengan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya tentang sakaratil maut, adab kubur dan selainnya. Karena itu kita jadikan kehidupan dunia ini untuk bekal daripada modal kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Nabi adalah sebagai pecinta kita, Nabi yang mencintai kita dan kita mencintai Nabi SAW. Dan mudah-mudahan Nabi di saat-saat yang paling kita butuhkan, yaitu ketika hari kiamat, tidak ada yang bisa menolong kita, bahkan keluarga kita, bahkan orang tua kita tidak akan bisa menolong kita, tapi Nabi nanti akan ingat kepada kita, Nabi akan perhatian dengan kita, dan Nabi akan mengetahui kita bahwa kita adalah umatnya, dan Nabi akhirnya memberi syafaat kepada kita sehingga kita menjadi orang yang selamat, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.